Wanita tua menggambar salib di dahi wanita. Wajah Clayton seketika menjadi serius, sambil terus mengucapkan mantra dari mulutnya. Dengan cepat, dia mengetahui semua masa lalu wanita itu. Orang ini bernama Clayton, seorang peramal kuno. Alasan Vanessa datang dari jauh untuk menemukannya. Dia hanya ingin tahu apa yang sebenarnya disembunyikan di dalam dirinya. Sejak kecil hingga dewasa, dia selalu bisa melihat beberapa hal yang bukan berasal dari dunia ini. Bahkan kadang-kadang tiba-tiba kehilangan kendali dan berubah menjadi orang lain. Clayton meletakkan kartu tarot di tangannya di atas meja. Dia meminta Vanessa untuk merilekskan pikirannya dan merasakan kekuatan di atasnya. Namun ketika salah satu kartu diambil, lalu ia menekan kuat dengan 2 jari di atasnya. Nenek menggambar salib di dahi wanita itu. Kemudian dia langsung berbalik dan pergi ke lantai atas. Vanessa yang bingung membuka kartu di tangannya. Terlihat ada gambar setan dari neraka di atasnya. Ini juga berarti dia memiliki hubungan dengan kegelapan. Meskipun hasil ramalan membuat Clayton merasa berbahaya, namun dia tidak mengusir Vanessa, malah mengundangnya untuk makan bersama. Malam itu saat keduanya sedang makan, tiba-tiba Clayton merasakan kehadiran aroma yang dikenalnya. Dia meminta Vanessa tetap di dalam ruangan dan tidak bergerak. Sementara dia membuka pintu dan keluar. Terlihat 3 wanita berjubah berdiri di sana. Mereka semua adalah saudari-saudari Clayton di masa lalu. Dahulu mereka belajar sihir bersama-sama. Namun akhirnya Evelyn memilih jalan lain. Demi kekuatan yang lebih besar, dia memimpin saudara perempuannya untuk mengikuti setan. Clayton yang enggan ikut diusir keluar. Sekarang Evelyn dan yang lainnya datang ke sini larut malam untuk membawa pergi Vanessa kepada tuan mereka. Dia adalah calon pengantin yang paling diinginkan oleh tuannya. Kamu pasti juga merasakannya. Wanita tua. Segera serahkan dia padaku. Kamu tidak bisa melewati lingkaran sihirku. Kita berdua tahu itu, jadi berdirilah di sana sampai kamu membusuk. Setelah mendengar ini, Evelyn tidak marah. Malah dengan tulus menceritakan masa lalu. Saat suara terus masuk ke telinga Clayton, tubuhnya mulai bergerak tanpa terkendali. Saat Clayton hampir melangkah melewati lingkaran sihir, Vanessa di dalam ruangan segera keluar dan membangunkannya. Hanya tinggal 1 langkah lagi Clayton keluar dari formasi sihir. Meskipun dia sangat lemah saat ini, tapi Evelyn tahu dia sudah tidak punya kesempatan lagi. Maka dia pergi meninggalkan tempat itu bersama saudara perempuannya. Namun pertarungan kali ini membuat tubuh Clayton mencapai batasnya. Dia berharap setelah kematiannya, Vanessa bisa tetap tinggal. Masih banyak orang di kota kecil ini yang membutuhkan bantuan. Selama Vanessa menggunakan kekuatan dalam dirinya dengan baik, dia tidak akan terpengaruh oleh kegelapan dan berubah menjadi iblis. Saat itu Evelyn sudah menemukan wali kota-kota kecil untuk segera menyelesaikan masalah Clayton. Dia pertama-tama menggunakan pesona untuk mendapatkan kepercayaan wali kota. Kemudian diam-diam membunuh ternak di kota kecil itu dan mengarahkan tuduhan kepada Clayton. Wali kota yang terpengaruh segera mengumpulkan semua warga desa pada malam itu. Mereka membawa obor saat tiba di rumah Clayton. Melihat kerumunan orang di luar, Clayton meminta Vanessa untuk membantunya berdiri. Namun sebelum pergi, dia tiba-tiba mengatakan beberapa kata pada Vanessa. Bukan hanya dia yang jatuh saat Lucifer jatuh. Mereka akan memburumu sampai akhir dunia. Tetaplah setia pada hatimu. Setelah keduanya keluar dari rumah, wali kota segera menyatakan Clayton bersalah. Di bawah isyaratnya, warga desa mendekat dan mengendalikan kedua orang itu. Beberapa pria mengikat tangan Clayton dan menggantungnya di pohon. Kemudian warga desa lain mulai menuangkan bensin dengan cairan hitam menutupi seluruh tubuh Clayton. Seorang gadis keluar dari kerumunan dengan membawa obor. Sepanjang proses itu, Clayton tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Meskipun begitu, wali kota tidak berniat untuk berhenti. Dia menyuruh bawahannya memanaskan besi di dalam api. Lalu dia langsung menuju ke depan Vanessa. Meskipun dia bukan penduduk desa ini, namun wali kota tetap ingin menghukum Vanessa. Salib yang dipanaskan langsung ditekan ke punggungnya. Rasa sakit membuat Vanessa pingsan dengan cepat. Ketika dia sadar kembali, wali kota sudah pergi meninggalkan tempat ini bersama semua orang.